pernikahannya sudah dilaksanakan, tetapi tidak terdaftar. Jadi kita tetapkan sehingga dia mempunyai kekuatan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari podcast Siniar Satu Variabel. Di sini kita sudah bersama dengan pemateri yang sangat luar biasa sekali, bersama dengan Ibu Ketua dari Pengadilan Agama Bangil. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Gimana kondisi persidangan saat ini? Lagi padat-padatnya. Padat-padatnya ya Bu. Iya. Jadi hari ini kita mau membahas tentang ini Bu, pengesahan perkawinan. Oke. Dan apa urgensinya dalam hukum Islam itu seperti apa isbat nikah itu di sini ya. Jadi mungkin sebelumnya Ibu bisa sedikit memberikan pencerahan ini, memberikan penjelasan isbat nikah itu sebenarnya apa? Oke. Isbat nikah itu di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dinyatakan bahwa isbat nikah adalah menetapkan pernikahan yang sudah dilaksanakan berdasarkan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Nikah siri ya Bu? Iya. Bahasa kita ya. Jadi pernikahannya sudah dilaksanakan, tetapi tidak terdaftar. Jadi kita tetapkan sehingga dia mempunyai kekuatan hukum. Jadi esensi atau urgensi daripada pelaksanaan isbat nikah itu adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak, terutama kepada suami dan istri. Akibat daripada pernikahan itu juga akan nanti menimbulkan ada kepastian kepada anak. Terkait dengan tersebut, anak akan mendapatkan nanti membutuhkan status kependudukan dia. Apakah dia menjadi anak yang sah atau dia menjadi anak di luar perkawinan yang sah. Jadi itu sebenarnya urgensinya daripada isbat nikah itu sendiri. Kemudian terhadap permohonan isbat nikah itu ada beberapa ketentuan yang bisa dikabulkan oleh pengadilan agama. Di antaranya adalah dalam rangka penyelesaian perceraian. Jadi isbat nikah bisa diajukan secara kumulatif dengan perkara perceraian untuk memberikan status perceraiannya nanti. Apakah perceraian itu bisa dikabulkan dengan dilatar belakangi oleh pernikahan yang sah. Jadi kita sahkan dulu pernikahannya. Kemudian isbat nikah juga itu dalam rangka misalnya ada akta yang hilang, itu bisa juga diajukan. Selain dari itu juga pengajuan isbat nikah itu bisa diajukan juga oleh mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah tahun 74. Tapi kalau sekarang mungkin sedikit sekali yang seperti itu. Nah, yang berikutnya ini adalah isbat nikah itu bisa dilaksanakan oleh mereka yang melaksanakan pernikahan tanpa ada halangan hukum. Halangan hukum itu diantaranya adalah misalkan mereka suami istri itu masih terikat perkawinan dengan orang lain. Kemudian juga halangan hukumnya misalnya karena keduanya ada hubungan nasab yang sehingga secara hukum mereka tidak dibolehkan untuk menikah. Jadi itu sebenarnya urgensinya kepentingannya kenapa isbat nikah itu dilaksanakan. Yang pertama adalah untuk perlindungan hukum dan yang kedua adalah untuk kepastian hukum dari status pernikahan tersebut. Untuk prosedurnya sendiri nih Bu ya. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa isbat nikah itu bisa untuk proses perceraian, jadi dia mengisbatkan perkawinannya untuk bercerai. Terus ada juga yang mengisbatkan perkawinannya untuk mengurus surat-surat resmi, akta dan sebagainya. Itu ada perbedaan prosedur atau tidak? Atau prosedurnya sendiri bagaimana? Untuk prosedurnya, untuk perkara yang diajukan secara kumulatif, isbat nikah diajukan kumulatif dengan perceraian itu prosedurnya melalui gugatan. Sedangkan untuk yang selain dari itu bisa diajukan secara volunter atau permohonan. Jadi sifatnya isbat itu ada dua, ada perkara yang diajukan secara gugatan atau katensius dan ada yang diajukan melalui prosedur permohonan atau volunter itu. Kalau seandainya berarti kalau nanti yang isbat untuk cerai berarti nanti masuknya ke perkara perceraian gitu Bu ya? Iya, perkara pokoknya adalah perceraian. Cuman karena pernikahannya tidak tercatat, dia tidak punya legal standing sebagai pasangan suami istri, maka pernikahannya itu harus kita isbatkan dulu. Untuk syarat administratifnya, seperti kalau seandainya orang mau isbat gitu kan,
syarat administratifnya itu apa saja kira-kira yang dibutuhkan? Yang pertama itu adalah KTP bahwa yang bersangkutan itu adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil. Jadi untuk perkara isbat nikah atau perkara polenter itu yang bersangkutan itu berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama yang menanganinya. Karena itu terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama. Selain dari itu, nanti juga mungkin dari pihak pemohon dapat mengajukan bukti-bukti. Yang pertama adalah bukti bahwa mereka sudah mendapat penolakan dari KUA bahwa mereka tidak tercatat di KUA setempat dia menikah. Kemudian mungkin bisa dilengkapi dengan keterangan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan memang benar-benar telah melaksanakan pernikahan secara Islam. Artinya syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi. Jadi yang bisa diisbatkan itulah perkara yang secara hukum atau secara syar'inya itu memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 2 ya. Pasal 2 yang menerangkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau di wilayah yurisdiksi Ibu sendiri ya di Bangil sini banyak atau tidak perkara isbat itu yang mengesahkan perkawinan? Apalagi di sini kan terkenal banyak yang menikah siri atau menikah syar'i gitu. Kalau untuk perkara isbat nikah itu masuk kategori nomor 2 yang paling banyak di perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangil. Yang pertama itu adalah dispensasi kawin. Berarti permohonan yang terbanyak kedua isbat. Iya, isbat yang kedua. Karena kita mengetahui di wilayah Bangil ini termasuk wilayah yang agamis ya. Yang agamis mereka itu ketika pernikahan itu mendesak, maka mereka mengambil keputusan untuk pernikahan secara siri dan pernikahan secara siri. Jadi ibu kan jadi hakim sudah lama sekali ya, pengalamannya pasti banyak, udah belasan tahun, terus berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Kira-kira ada atau tidak pengalaman memeriksa perkara isbat yang tidak biasa, maksudnya ya tidak lancar-lancar saja gitu Bu. Kan masyarakat itu kan aneh-aneh kadang itu. Iya. Kalau saya itu bertugas menjadi hakim sejak tahun 2007 ya. Sampai sekarang lebih kurang dan 16 tahun. 16 tahun. Pengalaman yang menarik ketika diajukan permohonan isbat nikah yang di dalam permohonannya itu dia menyatakan statusnya masih bujangan ya, artinya yang perempuan masih perawan, yang laki-laki jejaka, belum menikah gitu ya. Belum pernah menikah dan usia mereka memang masih muda. Jadi tidak ada terpikir oleh hakim bahwa mereka ini ada manipulasi data. Nah, ternyata setelah kita periksa, kita hadirkan saksi, ternyata dari saksi menceritakan bahwa keduanya ini udah pernah menikah dan tidak ada penyelesaian perceraian lagi, artinya mereka status perceraian tidak sah secara hukum. Sehingga oleh karena itu mereka melakukan pernikahan secara siri. Sehingga majelis hakim berdasarkan hal tersebut akhirnya menolak permohonan yang bersangkutan karena masih terikat perkawinan dengan orang lain. Jadi itu pemeriksaannya kita dari bukti-bukti tertulis itu semuanya bisa dimanipulasi atau dapat direkayasa oleh mereka dari surat keterangan kelurahan yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi pada saat kita memeriksa saksi, akhirnya saksi tidak bisa berkutik, tidak bisa berdusta karena dia sudah diangkat sumpah, sehingga kasus tersebut akhirnya permohonan dari para pihak tidak bisa kita kabulkan. Dan mereka kita sarankan untuk menyelesaikan pernikahan mereka yang terdahulu, menyelesaikan perceraiannya, baru nanti mereka bisa mengajukan baru bisa mengadakan pernikahan baru.
Jadi tidak perlu lagi isbat karena status mereka pada saat tersebut masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Berarti harus ini Bu ya, harus sangat teliti. Iya, hakim harus sangat teliti. Kita harus memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak itu dari bukti tertulis dan juga dengan saksi-saksi. Dan hakim punya persangkaan apabila misalnya ada sesuatu yang menurut hakim ini tidak semestinya, hakim harus secara aktif terus menggali-gali keterangan dari saksi tersebut. Tidak boleh. Dan itu tidak mudah itu ketika kita mendapatkan fakta yang sebenarnya itu kita menggali data dari saksi itu. Berarti tidak boleh sembarangan ya, Iya. Bu ya, nggak boleh asal disahkan. Iya. Bahaya. Dan kami itu sempat mengancam kepada saksi apabila saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi akan mendapat laknat dari Allah. Akhirnya dia mengaku bahwa sebenarnya salah satu pihak ini pernah menikah dan belum cerai secara resmi lagi. Itu memang lika-liku daripada hakim dalam penegakan hukum. Ada saja ya Bu ya. Ada saja akal-akalan dari orang untuk mencari kesempatan celah itu untuk bisa mendapatkan mereka yang inginkan. Nah, Ibu di sini kami ada titipan pertanyaan dari rekan-rekan. Boleh ya nanti Silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti kita cari literatur atau dasar hukumnya. Ya, jadi pertanyaan pertama Bu. Ini bagaimana kalau seandainya ada orang tua menikah siri, terus belum diisbatkan, dia itu meninggal. Ya. Sebenarnya bagaimana? Atau mungkin salah satunya meninggal atau kedua-duanya meninggal gitu. Tapi anaknya ini mungkin butuh istilahnya akta otentik untuk kepentingan administrasi, akhirnya mau mengisbatkan. Itu prosedurnya seperti apa? Prosedurnya itu diajukan secara kotensius, artinya melalui gugatan. Dan yang bisa mengajukan itu bisa salah satu dari suami istri kalau salah satunya meninggal. Tapi kalau dua-dua orang tuanya meninggal yang melakukan pernikahan siri, maka anaknya atau pihak keluarganya yang memerlukan surat tersebut. Atau juga bisa diajukan oleh wali. Jadi itu perkaranya diajukan secara kontensius atau berbentuk gugatan. Dan perkaranya itu nanti pihaknya menjadi ada pihak pemohon, ada pihak termohon. Nah, di pihak termohon ini bisa didudukkan pihak keluarga dari keluarga, salah satu keluarga ibu atau ayahnya, atau salah satu dari keluarga istri atau suami. Jangan sampai yang terjadi itu yang didudukkan sebagai termohon itu dari pihak keluarganya, dari pihak anaknya, maksudnya dari pihak anaknya, karena itu dalam rangka ihtiyat supaya tidak ada kong kali kong antara pemohon dengan termohon. Tidak bias gitu ya? Ya, supaya tidak bias. Karena itu memberi kesempatan atau bahasanya itu membiaskan anak itu nanti bisa menyetujui atau memberikan keterangan terkait dengan pernikahan orang tuanya yang sejatinya pernikahan orang tuanya itu adalah termasuk di dalam halangan hukum. Misalkan ibunya mengajukan permohonan isbat nikah yang sejatinya ibunya itu atau bapaknya itu masih keterikatan dengan perkawinan dengan orang lain. Itu deh. Supaya tetap netral. Jadi kalau didudukkan anaknya kan takut nanti membela kepentingan ibunya atau kepentingan bapaknya. Nah, kalau pihak keluarga, apalagi yang didudukkan itu adalah keluarga almarhum, nah itu menutup kemungkinan adanya pembelaan atau kong kali kong dari pemohon atau termohon itu. Berarti kalau seandainya dua-duanya meninggal, laki-laki perempuan meninggal mau isbat, berarti yang mengajukan adalah pihaknya anaknya, dan yang didudukkan sebagai termohon itu bisa saudara dari ibunya atau saudara dari bapaknya. Seperti itu. Iya. Kalau salah satunya meninggal, berarti yang mengajukan yang masih hidup sama pihak keluarga dari yang meninggal. Seperti yang itu. meninggal untuk menghindari adanya ketidakbenaran keterangan itu tadi. Terus untuk pertanyaan kedua nih Bu, Ya. ini
kenapa ya apa namanya kalau masalah poligami itu selalu aja ke bawah dalam apa segala jenis perkara ini perkaranya seperti ini. Gimana kalau ada laki-laki menikah 2 kali secara siri? Iya. Jadi pertama siri, kedua siri, terus mau diisbatkan itu apakah harus berurutan? Apakah tidak seperti itu? Jadi bisa aja yang kedua dulu baru yang pertama, ataukah harus berurutan sama seperti nikah sirinya? Dia mau mengajukan permohonan isbat nikah poligami berarti? Iya, seperti itu. Iya. Prosedurnya gimana ini? Kalau prosedurnya, kalau isbat poligami itu menurut SEMA nomor 3 tahun 2018 ya kalau nggak salah itu bahwa isbat nikah yang diajukan sementara pihak itu poligami, artinya ke isbat poligami itu tidak bisa dikabulkan atau ditolak walaupun untuk kepentingan anak. Oh, seperti itu. Jadi nggak boleh diajukan izin poligami itu menurut SEMA itu. Sedangkan untuk kepentingan anak, untuk keperluan anak, itu bisa diajukan penetapan asal-usul anak. Itu termasuk isbat nikah yang tidak dibenarkan untuk dikabulkan. Tidak bisa ya langsung mengesahkan 2 perkawinan. Nggak bisa. Kalau dia mau mengesahkan perkawinan salah satu aja, entah yang perkawinan yang pertama atau perkawinan yang kedua. Oh gitu. Iya ya Bu ya. Pokoknya kalau isbat itu poligami nggak bisa dibenarkan. Berarti harus pilih salah satu kalau Ya, mau pilih salah diisbatkan. satu, dan yang lebih itu adalah sebenarnya pernikahan yang pertama yang bisa diisbatkan. Karena kan mereka statusnya masih Sama-sama. sama-sama bujang, Lajang. sama-sama belum pernah menikah. Itunya. Ya jadi begitu ya. Ini insight baru ini Bu. Karena Iya. ya memang mungkin jarang terjadi, tapi pasti ada. Masih kan? ada mereka yang punya banyak kasus begitu ya. Kasus begitu mereka sebenarnya sudah menikah yang pertama siri, kemudian yang kedua siri lagi. Jadi mau menetapkan kedua-duanya nggak bisa. Bisa. Jadi ya tidak boleh teman-teman ya. Terus itu juga salah satu kita memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami istri tersebut dan juga akibat daripada perkawinan itu termasuk anak-anak. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Pertanyaan terakhir ini apabila orang tua sudah meninggal, terus untuk mengurus gugatan waris atau menurut permohonan ahli waris itu pernikahan orang tuanya harus diisbatkan dulu atau tidak? Atau mungkin kalau kemarin itu sempat ada masuk perkara kalau nggak salah masih baru, masih konsultasi di kantor kita itu kakeknya nikah siri sama neneknya, terus punya orang tuanya juga menikah siri. Nah itu akhirnya si cucu ini mau ngurus masalah warisannya, entah PAW atau gugat waris itu apakah harus diisbatkan dulu atau bisa langsung mengajukan perkara warisnya itu? Jadi untuk perkara waris itu kan ada pewaris, ada warisan, artinya yang diwariskan, ada ahli waris. Ketentuan hukum Islam, hak mewaris itu ada 3 ya. Ada 3, satu hubungan nasab, yang kedua hubungan pernikahan, yang ketiga maula, budak. Tapi kalau budak sekarang tidak ada lagi, berarti ada nasab, ada pernikahan. Nah, ketika seseorang ingin mengajukan penetapan ahli waris, dia harus membuktikan legal standing dia dulu. Apa hubungannya dia dengan ahli waris? Kalau dia suami atau istri, dia harus menunjukkan legal standingnya suami istri yang sah. Kalau dia anak, dia harus menunjukkan legal standingnya sebagai anak yang sah dari kedua belah pihak. Sementara kalau pernikahan orang tuanya belum tercatat secara sah, berarti dia wajib mengajukan penetapan isbat nikah dulu. Tidak bisa langsung mengajukan penetapan ahli waris, karena nantinya pada saat persidangan dia tidak bisa membuktikan legal standingnya. Berarti harus dirutut dulu. Kita memberikan informasi kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat nanti dirugikan.
Jadi itu adalah hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi dari kita. Bahwa kita berikan mereka harus mengajukan penetapan isbat dulu, baru nanti bisa mereka mengajukan penetapan ahli waris setelah legal standing mereka terpenuhi. Gitu. Jadi harus runtut semuanya dari Ya. mulai disahkan dulu pernikahannya, baru bisa mengurus masalah warisannya. Warisannya. Alhamdulillah selesai Ibu. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita menutup bincang-bincang hari ini, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada rekan-rekan atau kepada masyarakat. Kepada masyarakat semuanya, kita negara hukum ya, negara hukum yang tentunya segala sesuatunya telah diatur sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh baik itu oleh pemerintah maupun oleh para ulama kita. Nah, terkait dengan isbat nikah ini aturannya sudah jelas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 ya. 16 dan juga oleh kompilasi hukum Islam bahwa pernikahan itu wajib dicatatkan karena itu adalah amanat daripada undang-undang. Di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa perkawinan itu wajib dicatatkan. Begitu juga di kompilasi hukum Islam. Itu perkawinan wajib dicatatkan. Jadi kata wajib di sini berarti kita harus patuh melaksanakan aturan tersebut. Jangan sampai nanti kita akan mendapat kesulitan di kemudian hari. Sejatinya adalah pernikahan itu sebenarnya ada sesuatu yang sakral, dan itu oleh Nabi pun harus diumumkan. Jadi tidak boleh tidak bisa dilaksanakan secara rahasia sebenarnya. Begitu manfaatnya pencatatan atau pengumuman pernikahan itu sehingga Nabi dalam hadisnya menyatakan bahwa aulim walau bisyatin, artinya laksanakanlah walimah perkawinan atau pernikahan itu walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi itulah esensinya kenapa pernikahan itu harus dicatatkan. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dari kita ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada bincang-bincang kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media Pengadilan Agama Bangil melalui Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, atau mungkin komen dan subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Dari awal sampai akhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jangan lupa untuk saksikan episode kita berikutnya. Terima kasih banyak Ibu.